Saya mohon keikhlasannya untuk tetap kita laksanakan ya. Oke? Nggak ada agenda kan? Meskipun tanggal merah. Soalnya jangan susah tapi Bu. Kenapa? Soalnya jangan susah-susah. Nggak ada hubungannya dengan tanggal merah ya, sama saya jangan susah-susah. Nggak susah. Kalau susah juga saya susah mengoreksinya. Oke. Kok agak lemot ya ini ya. Jadi minggu lalu sudah saya share ini ya, semoga sudah kalian baca. Yang pertama ini pendahuluan dulu. Jadi Six Sigma ini diutarakan oleh GE dan Caterpillar pada tahun 80-an begitu ya. Penggagasnya Motorola dulu, Motorola, kemudian diikuti oleh GE dan Caterpillar ya. Dan dia berbasis data. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan proses perusahaan. Kemampuan proses itu seperti yang minggu lalu pernah kita diskusikan ketika membicarakan control chart, sama seperti penilaian IPK gitu ya. Jadi misalnya kita melihat IPK 3,5 itu nilainya seperti apa begitu. Nah, kalau kemampuan proses ini waktu itu kita diskusikan sekilas ya. Jadi terkait dengan kemampuan proses dari perusahaan, bagaimana, apakah dia bagus atau tidak. Bagus itu berarti dalam artian prosesnya ada dalam kalau distribusi normal dia ada dalam lonceng yang langsing ya, dan terpusat pada rata-ratanya gitu ya, dan juga terpusat pada antara LSL dan USL ya, low batas bawah dan juga batas atas begitu. Kemudian mengurangi variasi proses dengan analisis statistik. Jadi tujuannya variasi rendah atau kecil. Jadi tujuan kita variasi rendah atau kecil, kalau kalian bandingkan ketika misalnya kita belajar ya distribusi seperti ini dengan distribusi yang seperti ini, bagus yang mana? A dan B. Bagus yang mana? A dan B. Ayo, bisa ditulis di kolom chat. Antara A dan B, ini kalau menurut kalian, perusahaan itu prosesnya yang baik, yang proses A atau proses B? Hilang semua nih. Hilang semua yang kita belajar di satu semester ini. Ketimpa libur. A atau B yang bagus? Jadi ini lebar gitu ya, lebar dan cenderung gemuk gitu, pendek. Sementara ini tinggi, langsing. Oke, di kolom chat sudah. Oke, sip. Berarti yang bagus adalah yang B ya. Berarti ini dia akurat dan presisi ya, seperti itu. Ada di titik yang lebih sempit gitu ya dibandingkan dengan A. Ini definisi dari Six Sigma ya. Sigma itu kalau dalam statistik ini menentukan standar deviasi ya. Standar deviasi dari suatu populasi, mengukur variabilitas dan penyebaran data. Jadi kalau makin lebar, nah dia makin gambarnya makin cembung dan pendek gitu, biasanya dia variabilitasnya cukup tinggi ya, penyebaran datanya cukup tinggi. Sementara kalau makin langsing berarti variabilitasnya cukup rendah begitu. Tingkat kualitas Sigma lebih tinggi berarti lebih banyak output proses produk yang memenuhi spesifikasi dan lebih sedikit cacat gitu. Ya, jadi kalau 1 Sigma dibanding dengan 6 Sigma itu prosesnya lebih baik yang berapa Sigma? Lebih baik yang 6 Sigma karena berarti dia variasinya lebih sedikit, variabilitasnya lebih sedikit.
Data dengan deviasi standar yang lebih kecil memiliki penyebaran yang dekat dengan nilai rata-rata, begitu juga sebaliknya. Umumnya semakin luas penyebaran dari tiap unit data, semakin besar nilai setiap nilai standar deviasinya. Jadi makin luas penyebaran datanya, ya makin lebar begitu, maka makin besar pula nilai standar deviasinya. Nah, ini misalnya di sini adalah LSL dan USL ya. Di sini ada LSL dan USL. Kalau kita kemarin ada LCL dan juga UCL. Apa bedanya antara LSL dengan LCL? USL. Apa? Jadi yang kita tidak boleh lewat itu adalah LSL ya, LSL dan USL dibandingkan dengan LCL dan UCL. Kenapa? Sama LCL juga nggak boleh, tapi yang paling tidak boleh kita lewat itu adalah LSL dan USL. LSL ini adalah spesifikasi, ya. Jadi lower spesifikasi limit, batas spesifikasi bawah. Ini adalah atas ya, upper. Spesifikasi ini umumnya berdasarkan pada kehendak dari konsumen, ya, berdasarkan pada kehendak dari konsumen awalnya begitu. Jadi konsumen inginnya range-nya berapa, jaraknya berapa. Gitu. Jadi kita nggak boleh melebihi dari LSL ini, begitu. Sementara kalau UCL, LCL ini kan dalam proses di pabrik. Begitu ya, misalnya ketika kita ada LSL, kita kemarin bicara sampling ya, waktu bicara sampling LSL, USL gitu ya, ternyata kita ada di UCL, LCL-nya ada di tengah-tengah gitu misalnya, ada di sini modelnya kayak gini, ini masih oke gitu, karena masih di bawah antara LSL dan USL. Kalau misalnya di sini LCL, ini kan berarti proses yang ada di pabrik gitu ya. Jadi bedanya gitu ya, kenapa ada batas yang spesifikasi dan batas yang kontrol. Jadi kalau spesifikasi ini ya mungkin bisa dibilang hukumnya wajib kita ada di dalamnya gitu ya. Kalau di luar berarti udah pasti reject gitu. Tapi kalau LCL, UCL ini kita proses ya, di dalam proses ya, sehingga kita dalam suatu perusahaan gitu. Di sini adalah gambaran distribusi normal ketika sigmanya 1 dan kemudian yang di bawah ini adalah ketika sigmanya adalah 6 ya. Jadi di sini DPMO-nya itu defects per million opportunity. Kalau sigmanya 1 itu kemungkinan dia ada dalam 1 juta itu ada 690.000 defect nih di sini. Ini defeknya, karena lihat sendiri ternyata sangat lebar ya, ininya sangat lebar. Sementara kalau Six Sigma ini dianggap sangat kecil begitu ya, sehingga hanya defeknya 3,4 per million opportunities ya, defeknya hanya 3,4 begitu. Kemudian ini ya, kalau misalnya kalian mau mencari DPMO-nya, defect per million opportunity-nya, ini ada tabelnya, juga ada tabelnya. Misalnya kita tahu sigmanya 6 gitu, berarti DPMO-nya 3,4 atau dalam persen bisa dituliskan 99,99 karena terlalu panjang sehingga kemudian disingkat menjadi 6 sigma begitu. Jadi definisinya adalah ini sebenarnya. Mayoritas perusahaan di Indonesia itu masih ada di kisaran 3 ya, 3 sigma gitu ya, 3 sigma. Jadi masih sekitar 93 sampai 90 sampai 97% begitu ya untuk perusahaan di Indonesia. Mayoritas ya, berarti sebenarnya kemungkinan juga ada yang dia sudah bagus sigmanya. Ini istilah-istilah dalam Six Sigma yang banyak digunakan, yaitu defect per opportunity, kemudian defect per million opportunity, ada CTQ, critical to quality, jadi sesuatu yang dianggap titik kritis bagi sebuah atau bagi ukuran kualitas gitu. Apanya? Apakah mungkin titik kritisnya ada di
produk itu ada di beratnya misalnya, atau di dimensinya, atau di apanya gitu. Jadi critical to quality. Kemudian VOC yaitu voice of customer, ini juga penting ketika kita ada di biasanya di tahap define ya. Di tahap define dalam Six Sigma itu kita ingin mendefinisikan permasalahannya apa. Nah, ini voice of customer sangat menentukan juga komplain mereka gitu ya. Customer bisa tidak hanya customer eksternal, bisa juga customer internal, yaitu customer internal adalah customer yang ada di dalam perusahaan. Jadi misalnya proses itu ada di proses A, kemudian lanjut ke proses B, lanjut ke proses C gitu ya. Baru ini produk jadi misalnya. Ini produk jadi. Nah, bagi B, bagi B, C ini adalah sebagai customer internal. Misalnya, ternyata produk yang diberikan oleh B yang setengah jadi itu ada reject-nya. Gitu. Ya, misalnya dia membuat apa? Misalnya dalam perusahaan garment gitu ya, misalnya ini potong, ini pola misalnya, kemudian ini potong, kemudian ini jahit misalnya. Nah, ternyata B ini motongnya ada yang pinggirannya itu enggak mepet gitu misalnya. Motongnya ternyata kainnya mepet sehingga susah dijahit misalnya ya. Misalnya ternyata pinggiran itu kalau misalnya baju batik itu kan ada pinggiran yang misalnya putih gitu ya. Nah, itu ternyata ada di situ. Jadinya kalau dijahit nanti putih-putihnya itu kelihatan kayak gitu. Nah, bagi C ini bagi C dia bisa komplain ke B gitu. Ya. Dia bisa komplain ke B. Ini ternyata kamu motongnya salah nih. Gitu. Kurang teliti sehingga bikin nanti produk kita defect outputnya. Begitu. Menurut BC ini konsumennya juga, tapi konsumen internal dalam perusahaan tersebut. Gitu ya. Sementara kalau konsumen eksternal ya pembeli kita seperti itu adalah konsumen eksternal gitu. Kemudian istilah berikutnya yang ada dalam Six Sigma ini adalah variasi ya. Kita selama ini belajar penjaminan mutu, salah satu fungsinya itu kita ingin meminimasi variasi ya. Metodenya banyak ya. Kemarin kita udah bicara 7 tools, kita ingin menjaga kualitas. Hari ini kita mendiskusikan terkait Six Sigma. Dalam Six Sigma itu ada singkatan ya, DMEDI, Define, Measure, Explore, Develop, Improvement. Ini dia untuk produk, proses yang baru. Ini jarang dibahas ya, karena dia biasanya untuk sesuatu yang baru. Ya, jadi DMEDI tahapan ini jarang dibahas karena dia lebih ke produk yang baru. Nah, yang sering dibahas atau dibicarakan itu adalah DMAIC ya. Jadi ini untuk proses produk jasa yang ada saat ini. Gitu. Jadi ingin melakukan continuous improvement, ingin melakukan perbaikan yang berterusan dalam suatu proses atau dalam suatu produk di perusahaan sehingga kita ingin melakukan ini DMAIC. Oke. Jadi di sini misalnya ya D itu adalah define, kemudian M itu adalah measure, A analyze, I improve, dan C-nya control ya. DMAIC. Ini tahapan-tahapan. Kenapa kok jadi kontrol balik lagi ke define, Bu? Nah, ini dia tadi ya. Kita itu adalah continuous improvement. Jadi terus-menerus. Tidak ada namanya yang perfect, tidak ada namanya the best, itu enggak ada. Adanya adalah better, gitu, lebih baik. Jadi akan terus memperbaiki diri. Nah, pertama adalah define ya. Define ini kita ingin melihat permasalahan, kondisi, begitu, mendefinisikan kira-kira ada apa sih, gitu, ya.
Kemudian membatasi cakupan, jadi jangan terlalu lebar. Melihat juga kewenangan, ya. Misalnya tadi di permasalahan ada di lini pola misalnya, ataukah di lini jahit, ataukah di lini potong begitu. Ada di mana permasalahannya kita ingin melihat? Apakah justru malah di material, di bahan baku? Begitu kita mendefinisikan atau melihat permasalahan. Gitu ya. Biasanya juga bisa kita dapatkan dari tadi misalnya voice of customer atau komplain dari konsumen data itu. Ya, misalnya konsumen mengeluh, oh ternyata kok jahitannya ini ya nggak enak misalnya gitu. Jahitannya nggak enak itu gimana ya? Saya anak penjahit jadi saya nggak tahu. Ketika misalnya kain itu lurus gitu ya, kain itu kan memanjang gini. Nah kalau misalnya dia membuat jadi ketika kain itu memanjang itu harusnya polanya juga dibentuknya memanjang sesuai badan. Tapi kalau dia dijahitnya, kalau ibu saya bilangnya malang gitu ya, saya kainnya tuh panjangnya gini. Ya harusnya ini kepala, ini juga kaki lurus gitu motongnya. Tapi kalau motongnya begini, ini kepala, ini kaki gitu ya, ini bikin baju tuh nggak enak dipakai karena nggak sesuai serat kain gitu. Nah misalnya gitu ya, ternyata potongnya itu salah, potongnya dia tadi tidak memanjang, berarti malang tadi. Seperti itu. Misalnya komplain dari customer seperti itu. Ada yang bajunya tuh nggak enak dipakai karena potongnya, polanya salah, serat kainnya itu salah. Misalnya begitu. Jadi dapat dilihat dari, nah ini fasenya, kemudian ini toolsnya tadi saya sampaikan VOC, Voice of Customer salah satunya ya. Kalian bisa baca banyak sekali tools yang bisa dilakukan pada fase define ini ya. Ini identifikasi customer tadi sudah. Coba saya mau nanya Faiz, customer internal itu apa? Tadi sudah saya jelaskan, Faiz Ridho Makfurin. Halo, Faiz. Iya, Bu. Apa tadi? Customer internal? Pelanggan. Apa customer internal? Kayak konsumen dari organisasi itu sendiri itu apa ya? Gimana? Pokok yang dari organisasi, yang dari pabriknya itu sendiri. Ya, jadi yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi next station atau next proses begitu ya. Oke. Kemudian VOC tadi apa? Siapa ya? Dede Siska coba. Apa itu tadi VOC? Dede Siska. Bu, VOC itu komplain dari customer. Kepanjangannya apa tadi VOC? Voice of customer. Ya, voice of customer. Ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian ini ada istilah lagi SIPOC. SIPOC itu kepanjangan dari supplier, input, proses, output, dan C-nya apa ya, saya lupa. C-nya itu customer kalau nggak salah. Jadi batasi cakupan proyek. Kira-kira kita membuat SIPOC ini bisa dalam bentuk
kalau kemarin kita belajar 7 tools ya, bisa dalam bentuk diagram begitu ya. Kemudian kita bikin supplier. Apakah permasalahan ada di supplier gitu ya. Kemudian input, apakah permasalahan ada di input? Input kan berarti bisa material, bisa tenaga kerja, bisa energi, listrik dan sebagainya gitu. Kemudian proses, apakah masalah itu ada di proses gitu. Jadi kita membuat diagram atau tabel, bukan tabel ya, kalau tabel ya, tabel juga bisa, tabel ya terkait SIPOK ini. Nanti ada contoh di bawah tabel SIPOK. Kemudian beberapa hal yang lain kalian bisa baca, pemilihan tim, problem statement. Ini sama ya, integrasi masalah dan problem statement ini hanya kata-katanya aja yang diistilah. Jadi ini fase define. Oke. Nah, ini penjelasannya ya, beberapa hal. Ini kenapa, apa latar